Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hidup yang telah Tuhan karuniakan, dan biarlah Tuhan pada hari ini berkenan menyapa kami dengan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu yang hidup itulah yang sungguh akan memberi kekuatan, memberikan arah, memberikan hidup dalam kehidupan kami. Kuduskan dan layakkan kami Bapa, sehingga firman Tuhan dalam karya Roh Kudus sungguh berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Firman Tuhan pada sapaan rohani hari ini akan dibacakan dan didasarkan dari Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 21 dengan tema jaminan yang pasti. Firman Tuhan bersabda dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, dalam hidup setiap hari manusia membutuhkan jaminan. Maka kita mengenal adanya asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan, asuransi kebakaran, dan masih banyak hal yang lain. Artinya, manusia itu membutuhkan jaminan. Tetapi apa yang kita lihat jaminan yang ada dalam kehidupan manusia dibandingkan dengan jaminan yang kekal yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Jaminan yang ada dalam sekitar kita itu adalah jaminan kalau terjadi sesuatu baru diringankan biayanya. Misalnya jaminan kesehatan. Dia tidak bisa menjamin Bapak Ibu Saudara tidak sakit. Jaminan kebakaran tidak berarti bisa menjamin tidak terjadi kebakaran. Jaminan kecelakaan bukan berarti tidak akan terjadi kecelakaan. Seandainya terjadi, maka biaya yang dikeluarkan itu ditanggung sebagian atau seluruhnya. Jadi yang kita kenal dalam dunia ini jaminan itu adalah menanggung biaya akibat terjadinya sesuatu. Dan kemudian jaminan itu tidak terkait dengan siapa yang menjadi penjamin. Saudara tidak akan kenal siapa pemilik asuransi itu. Tapi kalau saudara mengalami sesuatu, maka sebagian atau seluruh akibat yang terjadi dalam saudara biayanya diganti. Berbeda dengan jaminan yang kekal yang Tuhan tawarkan. Yaitu jaminan yang ditawarkan adalah jaminan dari kasih Allah. Kasih Allah itu dirasakan bukan harus ketika saudara mengalami kecelakaan, mengalami sakit, mengalami musibah. Kasih Allah itu diberikan dan dialami oleh setiap saudara kapanpun dan dimanapun saudara berada. Jaminan yang kekal yang disebut dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 21 adalah jaminan yang tidak hanya menanggung biaya, tetapi jaminan yang kita punya hubungan yang pasti dengan Tuhan Sang Pencipta yang menjamin.
Saudara-saudara, kita mengenal banyak hal di dunia ini yang memberikan jaminan, tapi kita tidak pernah mungkin punya hubungan, apalagi hubungan yang pasti dengan pemiliknya. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita. Tuhan Allah kita itu memberikan jaminan dimanapun dan kapanpun saudara berada. Siapapun saudara, walaupun saudara hanya terbuat dari debu, dan Tuhan itu sang pencipta, tetapi Dia memberikan jaminan saudara punya keterhubungan langsung dengan Dia. Saudara adalah anaknya, dan Tuhan jadi bapa saudara. Jaminan itu dialami, dirasakan hubungan itu, tidak harus menunggu kalau terjadi musibah. Beda lagi jaminan yang disebut dalam Yohanes 3 ayat 16. Jaminan itu adalah kasih Allah yang dengan cara Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, jaminan di dunia ini adalah tidak ada seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan menjamin hidup saudara, bukan karena saudara hebat. Tuhan menjamin saudara, bukan dengan harta. Tuhan menjamin saudara dengan nyawa dan darahnya sendiri yang telah mati di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang terkasih, sayangnya jaminan yang kekal dari Tuhan ini seringkali sudah dipahami oleh banyak orang yang percaya, tetapi tidak dihargai. Sehingga dalam perjalanan kehidupan manusia, seringkali kita mudah untuk bergantung kepada manusia, bergantung pada kekuatan lain, meminta pertolongan kepada yang lain, tetapi tidak sepenuhnya hidup dan hati kita sungguh-sungguh pasrah kepada jaminan yang pasti, jaminan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, jaminan yang pasti, jaminan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus ini adalah tidak hanya menyangkut kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara, semua jaminan apapun yang berlaku dalam hidup manusia yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi manapun berakhir setelah orang itu meninggal. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin. Dan tidak ada asuransi pun yang bisa menjamin setelah saudara meninggal, saudara akan mengalami apa. Tetapi jaminan yang pasti, jaminan yang kekal di dalam kasih Allah, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus adalah menjamin hidup yang kekal dan dilepaskan dari semua hukuman akibat dosa. Dengan demikian, saudara dan saya sudah ditawarkan, sudah disediakan jaminan yang pasti, jaminan yang kekal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan jaminan itu dibayar dengan nyawa dan darahnya. Dan jaminan itu pasti untuk selama-lamanya dan untuk memperoleh kehidupan setelah saudara meninggal di dunia ini dan hidup yang kekal bersama Dia. Apakah saudara dan saya menghargai jaminan ini? Jikalau iya, marilah kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Dalam Yohanes 3 ayat 16-21, biarlah kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Dia. Dan sungguh-sungguh hidup kita hidup dalam terang, karena itulah ciri khas dari jaminan yang pasti dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang dalam terang itu hidup yang meninggalkan dosa, hidup yang meninggalkan segala perbuatan jahat, tetapi hidup di dalam kasih Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan pernah melepaskan jaminan yang pasti, jaminan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi biarlah kita pegang erat-erat dengan hati hidup yang sungguh mempercayai Dia dan merubah hidup kita seturut dengan kehidupan yang diharapkan Dia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk jaminan yang pasti, jaminan yang kekal,
di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kiranya selama kami masih hidup di dunia ini, kami tidak membuang sia-sia kesempatan dari Tuhan. Biarlah hidup kami, hidup sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan kekuatan dalam hidup kami, supaya kami setia memegang jaminan dari Tuhan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin.